Jumpa lagi dengan materi berikutnya. Pada video sebelumnya, kita belajar membuat as bangunan dengan program AutoCAD. Pada materi kali ini kita akan membuat dindingnya. Nah, sebelum kita mulai membuat gambar dinding, kita ganti dulu atau merubah layernya. Yang tadinya A as, kita ganti menjadi A dinding. Ingat, kita selalu mengganti layernya sesuai dengan gambar yang akan kita buat. Dalam menggambar dinding ada dua cara. Pertama, dengan cara menggunakan perintah offset. Yang kedua adalah dengan cara menggunakan perintah multiline. Kita lakukan dulu cara pertama, yaitu dengan cara offset. Kalau cara offset, kita melakukan offset pada garis as bangunan yang sudah kita buat. Ketik O, enter atau offset, ketik true-nya, angkanya atau nilainya sebesar 75. Kita klik di asnya, kita buang ke kanan, kemudian kita buang ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada garis yang satunya, seperti ini. Kemudian ini juga lakukan offset seperti ini. Setelah melakukan offset, kita lakukan penggantian layer yang tadinya A as menjadi A dinding. Itu cara pertama. Oke, cara kedua kita undo dulu. Nah, cara kedua adalah dengan perintah multiline. Pada shortcut keyboard kita ketik ML, enter. Di sini ada pilihan justification, scale, dan style. Kita ganti dulu justification-nya, yaitu dengan cara mengetik J pada command prompt. Kemudian di sini ada pilihan top, zero, dan bottom. Kita pilih zero, enter. Kemudian di sini ada pilihan lagi, muncul lagi pilihan justification, scale, dan style. Kita pilih scale atau cukup dengan mengetik huruf S, enter. Di sini M-line enter, M-line scale kita isi dengan angka 150. Kenapa angka 150? Karena kesatuan kita adalah milimeter, dan sedangkan ketebalan dinding adalah 15 cm, sehingga 15 cm dijadikan milimeter menjadi 150 mm. Oke, setelah kita mengetik angkanya 150, kita lakukan enter, kemudian pilih titik pertamanya, first point-nya. Nah, di sini end point muncul kotak hijau. Kita klik, kemudian kita tarik ke arah atas. Nah, ikuti garis yang akan direncanakan menjadi dinding. Ikuti seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita tekan enter. Lakukan hal yang sama. Dikarenakan program tadi masih aktif, cukup dengan mengetik atau menekan enter. Kita lakukan hal yang sama untuk garis berikutnya seperti ini. Kemudian lakukan juga pada ruangan yang kecil ini, enter. Selanjutnya ini masih ada yang tertinggal, membuat garis dindingnya pada bagian ini. Oke, sudah semua digambar untuk bagian dinding. Selanjutnya adalah menggambar bagian bata. Nah, ini untuk bagian bata nantinya akan diarsir. Untuk bagian bata, pertama kita rubah dulu layernya menjadi A bata. Setelah itu buat multiline lagi. Perintah multiline. Scale-nya kita ganti yang tadi 150 menjadi 120. Tekan enter, kita klik di lokasi endpoint-nya. Seperti membuat dinding tadi, kita ikuti garis asnya.
terus semuanya seperti ini. Pada bagian ini juga dibuat garis untuk bata. Pada bagian ini juga kita buat bagian bata. Pada bagian ini juga. Baik, setelah kita buat semua garis batanya, kita sekarang membuat garis untuk menggambar kolom praktis. Kolom praktisnya kita ganti dulu menjadi kolom layernya. Kita buat perintah rectangle dengan cukup mengetik REC enter. Kita buat klik langsung saja di sini kotaknya, kemudian kita lakukan copy, kita ambil di as objeknya, kita klik sini, klik di sini, di setiap sudut-sudut pertemuan dinding kita buat kolom praktisnya. Oke, sampai keseluruhan yang bertemu dinding kita buat kolom praktisnya. Khusus pada bagian sini kita copy juga untuk sebelahnya. Oke, selesai. Baik, sudah terlihat gambar denahnya secara kasar. Tapi di sini ada bagian yang tertinggal, yaitu di area tengah ruangan. Baik, kita tambahkan saja dengan garis dindingnya, tapi jangan lupa ganti dulu layernya menjadi A dinding. Setelah diganti, kita buat perintah multiline, enter. Kemudian jangan lupa justification-nya diganti Z atau 0, kemudian scale-nya kita ganti 150 karena tebal dinding adalah 15 cm. Oke, kita mulai. Setelah diganti ukuran-ukurannya baru kita buat lagi garisnya berpotongan. Setelah garis dinding dibuat, kita buat garis bata dengan membuat multiline lagi. Scale-nya kita ganti menjadi 120. Nah, seperti ini, tapi diganti dulu layernya menjadi A bata. Nah, kita garis batanya. Oke, sudah selesai. Baik, setelah kita membuat garis dindingnya, kita pasangkan kolom praktisnya di pertemuan dinding. Nah, seperti ini. Setelah ini kita merubah ukuran dari garis asnya, karena biasanya garis as itu garis putus-putus. Nah, kita lihat dulu, kita klik dulu, kita cek dulu garis asnya apakah sudah benar as layernya. Oh, ternyata sudah benar as layernya. Tipenya juga sudah, line type controlnya sudah garis putus-putus di sini. Hanya kita merubah skalanya saja atau ukurannya. Caranya dengan klik properties, kemudian line type scale-nya kita ganti, yang defaultnya adalah 1, kita ganti menjadi 200. Tekan enter. Sini sudah terlihat berubah garisnya, yang tadinya utuh atau continuous menjadi putus-putus. Untuk garis as yang lain kita tinggal tularkan saja atau match prop. Perintahnya adalah MA enter, kita klik garis putus-putusnya, kita tularkan ke yang lainnya sehingga sama-sama menjadi garis putus-putus seperti ini. Ya, kita klik semua supaya garisnya putus-putus semua. Oke, baik. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat pintu. Caranya adalah dengan mengganti layernya dulu ke pintu. Kita buat kusennya dulu. Kita tahu ukuran kusen adalah 5 cm kali 150 atau 15 cm. Sehingga kita membuat kotaknya terlebih dahulu dengan cara
cara perintah rectangle REC, enter, klik sembarang, kemudian akeong, ketik angkanya 50,150, enter. Nah, seperti ini. Setelah membuat kusen, kita buat garis bantu dahulu, yaitu dengan cara extra line atau XL, enter, kita pilih vertikal atau ketik V, sehingga keluarlah garis seperti kita tempelkan di sisi luar kusen. Baik, untuk selanjutnya kita copy garis bantu tadi ke sisi satunya, kemudian kita buat lagi garis bantu dengan cara extra line. Nah, tadi vertikal, sekarang horizontal, cukup ketik H. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Kita buat di sini buat coakan untuk ketebalan daun pintu, yaitu 3 cm. Kita ketik 30 garis bantunya seperti ini, kemudian ke dalamnya kita ketik 2 cm atau 1,5 cm seperti ini. Kemudian kita buat polyline PL, enter, kemudian kita hapus semua garis bantu ini tadi, kita trim atau TR. Nah, seperti ini. Ini sudah kita buat coakan untuk daun pintunya. Selanjutnya kita buat lagi garis bantu XL, enter, vertikal, kita klik di sini, kemudian kita offset 900 atau 90 cm karena lebar pintu biasanya adalah 90 cm. Kita membuat lagi garis bantu di bawahnya untuk mendapatkan garis asnya. Ya, yang berwarna biru ini adalah midpointnya atau garis tengahnya. Untuk kusen yang sudah kita buat tadi, kemudian kita mirror, kita pilih ke sisi sebelahnya. Nah, sekarang kita tinggal membuat daun bukaan pintunya dengan cara membuat rectangle REC, enter, kita pilih kliknya, titiknya di sembarang, kita tarik aja langsung seperti ini. Kemudian kita rotate, RO, enter, kita pilih Excel-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis bukaannya. Caranya dengan mengetik perintah C, enter. Nah, seperti ini. Kita tarik lingkarannya sampai ke atas, sampai ke daun, sehingga sampai juga di sisi kusen. Seperti ini lingkarannya sudah kita buat. Kemudian kita trim. Ini garis bantunya bisa kita hapus dengan perintah erase. Ini bisa kita ganti atau kita hapus, kita trim garisnya, garis lingkaran tadi. Nah, seperti ini. Kita erase. Nah, kita sudah mempunyai sebuah pintu. Ini kalau tidak pas kita tarik sedikit ke sini. Kemudian untuk daun pintunya juga. Kemudian kita pilih ya, ini untuk pintu utama atau pintu kamar-kamar dengan lebar 90 cm. Untuk kamar mandi kita biasanya memakai daun pintu dengan ukuran 70 cm. Kita tinggal copy aja gambar pintu tadi dengan cara CO, enter, kita copy gambarnya, kemudian kita buat garis bantunya vertikal, offset 700 atau 70 cm, kemudian kita stretch atau S, kita tarik garisnya ke kusennya ke bagian dalam. Nah, untuk daun pintunya kita putar dulu, rotate seperti ini, kemudian kita stretch lagi, S, enter, tarik ke sini, kemudian kita rotate lagi untuk membuat garis bukaannya. Kita tarik saja garis yang tadi sudah dipakai untuk daun pintu yang ukuran 90 cm. Nah, seperti ini kita sudah punya dua pintu, yang satu
90 cm, yang satu lagi 70. Kemudian kita blok untuk gambar pintu yang 70 cm dan 90 cm. Ini caranya, ketik B, enter. Kita tulis namanya di sini di kolom name ini pintu 900. Kemudian select object. Kita pilih objeknya atau pintunya, kemudian tekan enter. Pick pointnya kita pilih, titik tumpunya, kemudian oke. Ini untuk pintu yang 90 cm. Sudah diblok ya. Kalau kita klik satu, semuanya aktif. Kemudian tinggal kita blok lagi yang pintu 70 cm. Caranya B, enter. Nah, beri nama pintu 700, select object, enter. Kemudian pick point, titik tumpunya di mana, kita oke. Kita tes, oke, ini sudah menjadi sebuah blok. Setelah kita mempunyai pintu seperti ini, kita tinggal letakkan posisi pintunya mau di mana saja. Kita move atau M, move. Kita pindah pintunya di sini. Kemudian pintu kamar mandi kita pindah di sini. Kita rotate dulu arahnya dengan perintah RO, enter. Kemudian kita cari titik tumpunya di sudut dinding. Pintunya kita copy lagi ke sebelah sini, ke kiri, karena ini adalah kamar. Kita rotate down pintunya, kita paskan garisnya di pintu di dindingnya. Setelah selesai, ini harusnya ada pintu yang menuju ke arah belakang. Kita copy lagi, kita mirror, seperti ini. Kemudian ini ada garisnya masih utuh, kita trim, TR, enter, TR, enter. Kita trim garis yang ada ini. Ini tidak bisa ditrim karena masih berbentuk multi-line. Kita explode saja, X, enter. Kita pecahkan semuanya garis dindingnya ML dengan perintah explode, atau cukup dengan mengetik X. Kita cek lagi semua garisnya apakah sudah dipilih. Oh, ini belum, enter. Kemudian kita trim garis-garis yang tidak dipakai ini, kita buang. Kita buang garis-garisnya sama dengan yang di sini. Kita buang semua garis-garisnya. Nah, seperti ini. Lanjut dengan garis. Dengan demikian kita sudah punya lubang pintu ini untuk kamar mandinya. Kita hapus, kita trim garis-garisnya. Oke, ini kita sudah membuat daun pintu dan pintunya. Langkah selanjutnya adalah membuat jendela. Sama dengan yang tadi, kita buat rectangle lagi. Jangan lupa ganti layernya ke jendela. Kita buat rectangle dengan ukuran yang sama, 50 kali 150. Lebar jendela biasanya adalah 70. Kita copy seperti ini. Kita rectangle, kita buat kotak rectangle sembarang. Polyline, kita buat garis di tengahnya. Ini udah cukup menjadi notasi sebuah jendela dengan lebar 70 cm. Kita buat bloknya jendela, beri nama jendela 1, select object, pick point. Oke, kita move, kita bawa ke lokasi yang akan kita pasang jendela. Nah, kalau di sini kita pasang di bagian sini,
bagian kamar depan ya, kita trim garis-garis yang tidak perlunya. Kalau garis as jangan di trim ya, nah, seperti ini. Kita copy lagi jendelanya, kita pasang lagi di bagian belakang, paskan dengan lebar dinding. Nah, seperti ini. Kita copy lagi jendelanya untuk di bagian depan. Nah, seperti ini. Kita explode lagi garis batanya. Trim, 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 trim. Oke. Setelah itu kita pasang lagi jendela di bagian kamar mandi sebagai buffer lightnya. Jendela kecil yang di kamar mandi untuk penghawaan. Kita trim garis-garis yang tidak perlu, kita buang. Nah, jadi seperti ini. Setelah kita pasang jendela, oh, di jendela depan ini kita pasang 2 jendela, kita tinggal copy saja ke sebelahnya, kemudian kita trim lagi garis yang tidak perlu. Selanjutnya kita akan membuat arsiran bata untuk memberitahu bahwa ini adalah bata. Kita buat arsiran, kita ganti dulu layernya menjadi bata, kemudian kita buat hatchnya, kita ketik H, kita pilih ANSI 132, kemudian ganti scale-nya 150, kita pilih add select object, add bit point, seperti ini. Oh maaf, kita hapus lagi karena asnya ini kita matikan dulu dengan cara kita buka layer, cari layer as, kita matikan dulu gambar matahari di sini, kita freeze dulu, hilang, baru kita membuat hatchnya. Hatchnya tadi kita menggunakan ANSI 132, oke, scale-nya diganti 150, hatch kita pilih pick point-nya, kita pilih di sini. Nah, seperti ini, kita pilih aja semuanya. Untuk yang akan dijadikan garis arsiran dinding bata. Nah, seperti ini. Dikit lagi ya, di bagian sini, kemudian kita enter. Oke. Nah, sudah semua terisi dengan bata. Selanjutnya adalah kita aktifkan lagi layer asnya, kita nyalakan lagi. Nah, dengan cara mengklik layer as gambar matahari. Untuk diketahui bahwa di sini ada perbedaan ketinggian antara teras depan dan ruang tamu, sehingga kita buat garisnya seperti ini. Kemudian di kamar mandi juga ada perbedaan ketinggian. Kita klik, kita garis, nah, seperti ini. Selanjutnya setelah gambar denah sudah siap, kita buat garis teras, ganti ke dinding layernya, ketik L atau line, kita tarik saja garisnya ke sini. Nah, ini garis teras depan. Untuk teras belakang bisa kita ganti juga, kita gariskan juga. Baik, selanjutnya adalah membuat teks nama ruang. Nah, di layer kita sudah ada teks nama ruang, tinggal klik, kemudian kita ketik MT, enter, kita klik di sembarang tempat dulu. Kita membuat hurufnya adalah high-nya, tingginya 200, enter.
kita ketik nama ruangnya, misalnya kamu, kemudian enter. Nah, seperti ini terlihat sudah keluar. Kita ketik nama ruangnya, kamar tidur. Oke, enter. Kemudian kita membuat elevasinya FF. Ini FF artinya finish floor atau ubin atau keramik posisinya. FF itu kemudian titik, kita ketik persen P untuk notasi plus minus 0,00. Kemudian ditambah lagi fin atau finishing ke keramik ukuran 30 kali 30. Oke, nah apabila ini terlalu besar, ini kita bisa ganti ukurannya, ganti menjadi, misalnya kita coba 100, apakah sudah proporsional. Oke, sepertinya sudah proporsional. Dengan mengetik 100, justify atau arah dari posisi huruf ini kita bisa ganti di sini, klik center. Seperti ini sudah posisinya di tengah ya, di middle. Kita oke. Ini untuk kamar tidur. Move untuk menyesuaikan posisi garis teksnya. Kita copy untuk posisi nama-nama kamarnya di tempat nama-nama ruangnya. Copy lagi, di copy lagi di sebelah sini, copy lagi di bagian depan, copy lagi di bagian depan. Baik, kita tinggal menggantinya, mengeditnya di sini. Kita klik 2 kali, masuk ke menu text formatting, kita ganti namanya carport. Finish floor-nya, karena carport itu biasanya lebih rendah daripada teras depan atau sejajar dengan teras depan, kita ganti buku angkanya menjadi min 0, misalnya 10 cm lebih turun. Di sini kita ganti juga teras depan namanya, finish floor-nya kita minus 0,05 cm. Kemudian kamar tidurnya kita ganti ini notasi ruang tamu, finish floor-nya 0,00. Kamu di sini teras belakang. Ini ukurannya, finish floor-nya kita turunin 0,05. Kemudian atau kamar mandi WC, turun lantainya 0,05 cm. Keramiknya kita ganti yang 20 kali 20 seperti itu. Belakangnya di sini keterangan lagi, misalnya ini dapur atau taman. Apabila di samping sini akan dibuat dapur, ya nanti ada pengembangan di tahap selanjutnya. Di sini juga teras depan, tinggi kedalamannya sama, karena lantainya ini taman depan. Taman, finish floor-nya 0,15 cm. Finishnya ini rumput atau paving, nanti bisa ditentukan kemudian. Baik, setelah membuat ini semua, di sini, oh ya, ini ada tambahan lagi, taman belakang. Nanti di sini bisa buat
belakang atau dapur. Ya, ini lokasi masih bisa berubah karena ini hanya prinsipnya adalah gambar ini untuk mempelajari AutoCAD-nya saja. Kita yang belum di sini adalah membuat notasi dimensi atau ukuran. Nah, sekarang kita ganti layernya ke dim, dim. Nah, kemudian kita klik linear untuk membuat garis ukuran. Karena ini masih bergerak bebas, kita ketik F8 pada keyboard. Nah, ini jadi terkunci ortonya. Kita buat garis dimensi pada bangunan ini, pada rumah ini. Kita klik semua garisnya. Nah, setiap pertemuan sudut, pertemuan dinding itu ada, kita beri dimensi. Dan perlu diingat kalau membuat dimensi, kita buat dulu luasannya per ruangan, kemudian baru dibuat secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Ini juga ada yang kurang. Asnya ini kita buat garis bantu lagi di sini. Kemudian di sini untuk kamar mandi kita buat ukurannya sampai ke bagian depan. Kemudian kita garis dimensi secara keseluruhan dari bangunan ini. Sini juga ada garis dimensi. Lalu kita tarik garis dimensi secara keseluruhan. Untuk selanjutnya kita buat nama gambar di sini. Nama gambarnya kita copy saja huruf yang di atas ke bawah. Kita klik 2 kali, keluar dialog box text formatting. Kita buat nama gambarnya, misalnya denah. Kemudian skala titik 2 1:100. Ini bisa kita justify-nya, kita rata kiri, ketik OK. Nah, kita membuat garis line untuk membuat garis pembantu di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kita rapikan lagi panjangnya biar supaya kita bisa melihat. Nah, kemudian kita rapikan lagi garisnya. Di sini ada garis dinding, ini ada garis lahan atau wilayah rumahnya. Kemudian ini ada garis yang berlebihan, kita rapikan, kita tarik ke belakang, tinggal diklik, atau ini di trim saja bisa. Trim garis-garis yang tidak perlu ini. Kita cek dulu setiap sudut pertemuan dinding, apakah ada garis-garis yang tidak perlu seperti ini. Kita trim yang abu-abu ini garis bata, garis bantu bata ini. Kita rapikan, cek satu-satu. Nah, seperti ini kita trim, kita hapus supaya gambar kita rapih. Cek lagi sampai keseluruhan bangunan, tidak ada lagi masalah di garis. Nah, kita rapihkan nih dikit lagi. Oke, sedikit lagi kita rapihkan. Oke, kita cek satu-satu. Ini masih ada lagi satu. Semua sudah rapih. Oke, semua sudah rapi. Sekarang sudah siap gambar kita, gambar denahnya. Nah, seperti ini tampilannya.
Demikian proses menggambar AutoCAD dari mulai membuat garis as pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita coba finishing sesederhana mungkin, secepat mungkin. Nanti kita bisa, pengguna AutoCAD ini menggambar ini bisa memodifikasi atau merapikannya lebih, mengaplikasikannya lebih dalam lagi. Ini hanyalah dasar untuk menggambar sebuah denah rumah sederhana. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian di video ini, mohon dimaafkan. Salam arsitektur. Terima kasih.